warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat beribadah kepadanya. Dan memang Allah menciptakan kita, poin pertama adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tentu kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan muhasabah, merenung, mengevaluasi, mengaudit jalan kehidupan yang telah kita tempuh selama 2025. Dan dengan memahami kekeliruan, kekurangan, mengetahui kelebihan kita juga, maka di tahun yang akan datang kita ini memperbaiki kehidupan kita supaya tiba pada hari kematian kita pada puncak yang terbaik dari amal kita dan akhlak kita. Jamaah rahimakumullah, Allah menyuruh kita untuk bermuhasabah, berhitung, merenung, mengevaluasi, mengaudit diri kita masing-masing. Allah tidak suruh kita mengaudit orang lain. Jangan sibuk urusin orang. Jangan sibuk komentari adab-adab akhlak-akhlak orang yang bukan di bawah tanggung jawab kita. Yang tanggung jawab kita jelas istri dan anak-anak kita. Adapun orang lain janganlah. Kalau kita belum mampu untuk sabar ketika dibantahnya, atau kalau kita nggak punya ilmu untuk mendebatnya, maka fokuslah pada penghisaban diri, perhitungan diri, evaluasi diri, mengaudit diri. Mana dasarnya? Dasarnya diantaranya Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu Ustaz Hikman sering baca doa ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kita masing-masing memperhatikan, merenungkan, menyiapkan apa yang telah kita siapkan untuk negeri akhirat, apa yang telah kita kerjakan untuk kehidupan keabadian. Kemudian wattaqullah, kita ditegaskan lagi, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan, yang kamu amalkan. Ini salah satu dalil mengapa kita harus mengaudit diri kita. Mengapa kita harus mengevaluasi kehidupan kita. Mengapa kita harus bermuhasabah, berhitung-hitung terhadap apa yang telah kita kerjakan. Ada dua perintah, ada dua penegasan, diulang. Ya. Wattaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Diulang lagi, wattaqullah. Kata ulama Quran, kenapa Allah mengulangi kalimat yang sama itu, yang di tengahnya ada wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad? Alasannya adalah seseorang itu tidak mungkin bisa menambah ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah kecuali kalau dia sudah bermuhasabah dulu, merenung, tafakur. Kita ini seringkali merasa sudah jadi orang baik, orang hebat, nggak pernah kita memikirkan, merenungkan bagaimana dengan keikhlasan kita ketika berbuat baik kepada orang lain. Kita jarang merenungkan apakah sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, bantu orang sudah betul-betul lillahi ta'ala gitu. Ya.
Kemudian kita juga jarang memikirkan apakah sikap, ucap, tindakan kita bagus nggak bagi orang lain atau sebaliknya menyakiti orang lain. Ajama'alaikumullah, maka kata ulama Quran, mengapa Allah menyebutkan dua kali kalimat wattaqullah, di tengahnya ada wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, bahwa seseorang yang mungkin bisa bertambah ketakwaannya kecuali dengan dia memperbanyak muhasabah, tafakur, merenung, mengaudit dirinya. Ajama'alaikumullah, kopi datang. Yang nggak ngopi sabar aja, ngopi di rumah masing-masing. Nah, kemudian dalil yang menyuruh kita muhasabah, merenung, berhitung-hitung tentang amal-amal kita, tentang kelakuan-kelakuan kita. Kata Allah, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Al-Anbiya ayat 1. Kata Allah, firman Allah, telah dekat, telah semakin dekat kepada manusia hari perhitungan semua amal-amalnya. Sudah semakin dekat kita menuju kepada gerbang kematian masing-masing. Bergantinya tahun berarti semakin dekat dengan liang kubur masing-masing. Bergantinya tahun berarti kita semakin dekat dengan munkar nakir. Bergantinya tahun berarti jatah hidup kita semakin pendek, semakin sedikit. Maka aneh ada orang yang merayakan ulang tahunnya bahagia gembira, padahal dia menuju kepada hari kematiannya. Jangan tersinggung yang masih ulang tahun ya. Jangan tersinggung. Gara-gara dia ngaji lagi, saya ngaji sama Pak Haji dia bergerak tidak usah. Ini tazkirah wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah dalam Az-Zariyat 5:6, dan tetaplah memberikan nasihat, peringatan, karena sesungguhnya peringatan yang kau berikan pasti bermanfaat bagi orang-orang beriman. Ini yakin saya beriman semua. Buktinya mana? Sholat maghrib, bukti nyata beriman. Bermanfaat ucapan yang sampaikan jelas. Telah dekat kepada manusia hari menghisab, menghitung, menilai, mengoreksi amal-amal mereka. Sedang mereka berada dalam kelalaian, lagi berpaling daripadanya. Sedang kita ini secara umum lalai mengingat hari perhitungan amal, lalai mengingat hari meninggalkan dunia menuju gerbang pintu kematian kita masing-masing. Dan bahkan bukan hanya lalai kata Allah, tetapi kan berpaling dari perhitungan amal kalian, merenungkan apa yang telah kalian lakukan. Nah, jamaah rahimakumullah, itu dalil Qur'annya juga. Dalil dari perkataan sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tahasabu. Hisablah diri kalian, hisablah, hitung-hitunglah amal-amal kalian, amal solihnya, amal maksiatnya, akhlaknya, diri itu diaudit sebelum tiba hari penghisaban yang tukang hisabnya Allah Jalla Jalaluh, yang gak mungkin lolos sedikit pun dari apa yang pernah kita kerjakan. Semua terpantau, dihisab, dihitung, dinilai, dikonten oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Umar bin Khattab sebelum tiba hari kematian. Hasibu anfusakum, hisablah, hitung-hitunglah dulu. Bukan untuk dibanggakan, bukan untuk diceritakan, tetapi untuk direnungkan supaya ke depan setelah menghisab, mengaudit diri, maka ada motivasi untuk memperbaiki yang salah, meninggalkan yang keliru, menuju ke arah yang lebih baik. Kantor perusahaan tiap tahun diaudit sama auditor, tapi auditornya masih manusia, masih bisa cincai-cincai. Kalau auditor yang sudah Allah nanti nggak ada cincai. Ya, jamaah rahimakumullah, itu dalilnya.
Lalu apa yang kita hisab, apa yang kita renungkan, apa yang kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Allah suruh kita menghisab diri kita masing-masing. Yang pertama yang kita renungkan, kita evaluasi, kita hisab pada diri kita adalah amalan batin atau ibadah hati. Sekarang saya tanya, apa ibadah hati yang paling puncak? Yang jawab dulu saya mau pikir. Apa ibadah hati yang tertinggi kedudukannya? Mantap. Kok sedih bang? Kok usah sedih? Ayo, jawab. Apa? Ibadah hati yang nomor 1. 100.000 duit Pak Ketua. Keikhlasan kurang tepat. Ikhlas itu dalam hal apa? Udah betul itu contohnya apa? Iya, apa dia? Betul apa itu? Ayo contoh. Belum tepat. 100.000 duit Pak Ketua masjid. Saya baik cucunya di luar dulu. Sabar. Apa? Salah. Apa ibadah hati yang paling puncak? Yang menentukan diterima dan tidaknya seluruh amal kita tergantung dari dia. Salah. Selamat Pak Ketua, alhamdulillah. Kurang tepat. Pojok sini. Pak Sarno, saya ke sana. Pak Sarno kurang dulu. Nggak ada yang bisa. Sabar. 4 huruf. Iya. Amal-amal kita ini kalau niatnya nggak ikhlas karena Allah, zom, nggak dapat apa-apa. Jadi seluruh ketaatan amal soleh kita ditentukan oleh niat yang ada di hati kita. Innamal mu'minuna wan niyatu ma'al qalbu bittifaqil ulama. Niat itu letaknya dalam hati itulah kesepakatan ulama. Fa inna wal qalbi wa lam yatakallam bil lisani ajza'an niyatu bittifaqi. Barang siapa sudah berniat dalam hatinya, tidak dilafazkan dengan lisannya, maka amal-amalnya sudah sah. Terima Pak Ustaz. Tadi ikhlas dan niatnya lillahi ta'ala. Maka kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal yang kita kerjakan pasti ada niatnya, dan Allah memberikan ganjaran balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dan niat itu pekerjaan hati yang tahu persis hanya Allah. Antum ngaji tiap pekan di sini, ikhlasnya hanya Allah yang tahu. Nah, jemaah rahimahullah, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw amrotin yanjuha illa fahiratu ila ma hajara alaihi. Barang siapa niatnya hanya untuk dunia. Ini kisah tentang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini hadis mengandung sepertiga agama kita. Ini hadis ulama hadis nomor 1 sebenarnya Al-Imam Al-Bukhari menempatkan pada nomor 1 hadis ini. Number 1. Sesungguhnya setiap yang kita kerjakan ada niatnya dalam hati masing-masing. Allah memberikan ganjaran balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Barang siapa niat hijrahnya waktu itu dari Mekah ke Madinah
dan seluruh amal-amal apapun niatnya itu untuk Allah, hijrahnya bersama Rasul, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya akan dapat pahala sempurna. Faman kana hijratuhu li dunya aw yusibha. Barang siapa niatnya hanya untuk dunia dan perhiasannya, niatnya haji, niatnya sholat hanya karena ingin dilihat orang, hanya karena ingin pujian, sedekahnya ingin dipuji, bagi-baginya ingin disanjung, puasanya ingin dikagumi, belajar agamanya karena ingin ikut-ikutan, maka dia mendapatkan apa yang ditujunya saja. Rahimahullah, artinya evaluasi muhasabah audit diri kita dari tahun 2025 ini, yang pertama audit niat yang ada di hati kita. Apakah selama setahun ini sholat, puasa, zakat, haji, barangkali umrah, sedekah, nolong orang, bantu kawan, ikut pengajian kemana-mana, tanyakan dalam diri kita, apakah niatnya sudah betul-betul karena Allah dan berharap balasan dari Allah untuk kebaikan akhirat, atau karena yang lain. Kalau karena yang lain, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa yuridu wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal apapun dari hambanya kecuali amal itu ikhlas karena Allah dan untuk bertemu, mengharapkan berjumpa, menatap wajah Allah nanti pada hari kiamat. Dan jamaah rahimahullah, itu poin pertama. Hisabah, muhasabah, tanya pada diri kita, apakah selama ini seluruh kebaikan saya betul-betul karena Allah, atau masih ada karena keinginan dunia, dipuji, disanjung, dibalas, dianggap orang dermawan atau tidak. Kalau masih ada, tahun 2026 tinggalkan. Saya ambil contoh. Ambil contoh belajar ngaji. Kita ngaji tiap pekan dan kita ini aktif, alhamdulillah. Kata Rasulullah, man ta'allama ilma yubtaghi bi wajhillah azza wa jalla la yata'allamuhu illa yusibud dunya yusi'arad dunya lam yarfa'il jannah yaumal qiyamah. Barang siapa belajar agama yang seharusnya tujuannya untuk mendapatkan kebaikan akhirat, yakni memandang wajah Allah, puncak kenikmatan surga. Barang siapa belajar ilmu agama yang seharusnya tujuannya untuk kebaikan akhirat, ternyata dia belajar agama itu semata-mata untuk kepentingan dunia, hanya ingin dapat gelar SHG, SPDI, RC, magister, doktor, hanya pengen dapat juara 1, ranking 1, bisa kerja, nggak ada niatnya untuk akhiratnya. Apa kata Nabi SAW? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Orang itu tidak akan dapat mencium bau surga nanti pada hari kiamat. Maknanya apa? Dia diancam dengan hukuman neraka karena salah dalam niat ketika belajar agama. Banyak orang lagi ramai pengajian di mana-mana. Ibu-ibu itu ngaji, ada yang seminggu kayak minum obat 3 kali. Kalau dia salah dalam hal niat, dia tidak dapat apa-apa. Di dunia tidak ada perbaikan ibadah, tidak ada perbaikan amal di dunia. Maka banyak orang ngaji nggak berubah. Satu, sebab utamanya niatnya keliru. 2, nggak sungguh-sungguh ngaji, nggak sungguh-sungguh, nggak menyimak apa yang dikaji. Sibuk main handphone, ngobrol, melamun, badan di masjid, pikiran di rumah. Walau
walaupun 10 tahun dia mirip dia sesat. Aku masih seperti yang dulu. Dunia jangan berubah, akhiratnya dapat. Oke, itu untuk ilmu. Yang kedua, sedekah. Banyak orang sedekah. Kita juga sering sedekah. Nah, ada orang yang niat sedekahnya supaya kalinya nanjak, supaya isi singkongnya banyak, supaya warungnya ramai, supaya anaknya lulus CPNS. Sedekahlah motorku, Allah ganti dengan Avanza. Motor disedekahin, Avanza nak kebeli, motor hilang, lapak pokok. Mulai subah serapah. Yang salah dalam hatinya, kalau urusan dikasih Allah, orang yang pernah sedekah pun banyak yang makin kaya. Kalau sedekah untuk apa? Kata Rasulullah, fattaqun nar walau bisikkin tamratin. Falam yajid babai kalimatin thayyibah. Bentengi dirimu, pasang perisai pada dirimu dari sambaran api neraka. Kalau kita masih kemarin di atas sirat, bentengi dirimu dari serbuan api neraka, walaupun kamu hanya sedekah sebelah butir kurma. Kata orang Palembang, sikok tadi dulu. Hanya punya sebutir kurma sang miskinnya. Mau dimakan ada tawar. Bismillah. Bro, apa ini? Sedekah setengah butir kurma. Untuk apa ini? Kamu nanti pakai saya ganti dengan kurma sekilo? Ya, untuk membentengi dari serbuan api neraka. Saking isminnya, saking miskinnya. Bakwan sikok, potong lagi. Bro, itu apa ini? Untuk membentengi dari serbuan api neraka. Ayo, masa iya? Itu hadis bersama. Untuk apa ini? Biar kamu nanti belikan bakwan 2 kampung untuk saya. Karena ada juga orang ketika dia ngasih orang lain, sudah 3 kali ngasih, belum ada balasan, nunggu dia, ya Allah, udah 3 kali gorengan ke rumah sebelah, dari sebelah dia datang, ya Allah. So. Ya, sedekah. Kalau nggak punya apa-apa, miskin banget, nggak ada yang mau dikasih, pada yakin. Kalau kamu nggak punya sedikit pun, kata Nabi, bagi kalimat thayyibah, berkatalah yang baik, ngomong yang menyenangkan, kalimat-kalimat thayyibah. Jadi gimana bro, kapan masuk? Lagi nggak ada duit, kita ngobrol aja ya, ngobrol aja. Terus sama kayak cetak di kamu. Oke, yang ketiga, sering kali orang niat sholat malam, baik yang lain atau tahajud atau witir, sering kali kita salah niat. Ada yang berniat supaya nggak kena rolling geser sebagai kepala dinas. Dulu waktu saya kelas sekolah SMA, kata kawan saya, Abi, kencangin tahajudnya. Emang kenapa? Desember rolling loh kepala sekolah, kencangin tahajudnya. Karena ngambil dalil maqaman mahmuda, orang yang salat malam dikokohkan kedudukannya, nggak tergeser, nggak kena tendang, nggak kena tumbul, kata orang kota dulu. Niat salah. Itu apa salat malam? Kata